Haleluya, shalom para kekasih Tuhan yang dengan setia mengikuti Victorious Devotion setiap hari. Terima kasih untuk terus mendukung dan bersama-sama kita belajar, bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, pagi ini kita kembali bersama mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri lagi kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami hidup sekarang itu karena kemurahan Tuhan dan karena cinta Tuhan. Dan biarlah dalam hari-hari kami terus juga menyatakan kami mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan lewat seluruh gerak hidup kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu beserta kami dan memberi kami kemenangan. Kami baca firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita terus bergerak dalam kemenangan demi kemenangan di bulan Agustus ini, dan percaya bukan hanya Agustus, setiap hari ya bersama Kristus kita menang ya. Menang melalui otoritas Kristus dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa kemenangan itu bahkan terus makin dan sampai kekal bahkan. Ya, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Nahum pasal yang ke-1, Nahum 1 ayat 3 dan 7. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Tuhan itu tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan berjalan dalam badai dan puting beliung, dan awan adalah debu kakinya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Dan di dalam Lukas yang ke-10 pasal 10 ayat 19 juga Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kuasanya amat besar ya. Tadi di dalam Nahum itu besar kuasanya, begitu luar biasa. Dia Allah yang maha kuasa dan sangat besar kuasanya. Dan Allah yang besar itu di dalam nama Yesus memberikan kuasanya juga kepada kita, otoritasnya, kuasa kemenangannya kepada kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi mari kita percaya lewat ayat-ayat yang kita baca ini, kita percaya kuasa otoritas Tuhan itu, kekuasaan Tuhan itu melampaui semua kekuatan alam bahkan. Ya, tadi badai, puting beliung, awan itu bagaikan debu kecil. Ya, Tuhan berjalan dalam badai, itu artinya Tuhan mengendalikan. Tuhan tidak dikuasai badai tapi mengendalikan badai. Puting beliung yang kekuatannya itu maha dahsyat. Kalau pernah nonton film ada tornado di Amerika, itu kekuatannya wow, luar biasa. Bahkan mobil itu terbang kayak mainan Bapak Ibu. Mobil, gedung hancur semuanya. Tetapi itu semuanya bagaikan debu di bawah kaki Tuhan. Itu sangat kecil. Jadi mari jangan takut dalam hidup ini. Percaya hidup kita dalam otoritas Tuhan. Dunia dengan segala macam kejadian yang bisa terjadi, percayalah otoritas Tuhan lebih berkuasa dari semua kekuatan alam itu. Ya, pastikan hidup kita di bawah otoritas Tuhan. Ya, dan otoritas Tuhan itu pun juga atas musuh-musuh rohani. Dia punya kekuasaan yang melampaui kekuatan musuh-musuh kita, musuh-musuh rohani kita. Semuanya itu di bawah kakinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, nggak ada artinya. Dan Tuhan itu adalah buat kita tempat perlindungan, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kalau kita berlindung, Dia mengenal kita. Dan ketika kita berlindung padanya, otoritas perlindungan Tuhan nyata atas kita. Jangan takut terhadap orang-orang atau siapapun juga yang berbuat jahat kepada kita, niat jahat, musuh-musuh rohani bahkan yang tidak kelihatan. Jangan takut, karena Tuhan adalah kota perlindungan kita. Tuhan itu kekuatannya, otoritasnya, kuasanya atas kita, sehingga kita aman. Jangan takut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia tempat pengungsian pada waktu kesusahan, pada waktu kita mengalami peperangan. Mari kita berlari, ya, berlari kepada Tuhan.
semua musuh-musuh kita akan dihancurkan, ditaklukkan di bawah kakinya. Nahum 1 ayat 2 berkata, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan penendam dan kepada para musuhnya. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Jadi musuh-musuh yang memusuh kita, yang melawan kita ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan sendiri akan taklukkan dan Tuhan sendiri akan kalahkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, kita hidup dalam kuasa dan otoritas Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menaklukkan musuh-musuh umatnya. Dia sendiri akan berperang ganti kita. Dia sendiri yang akan mengadili, menaklukkan musuh-musuhnya dengan tuntas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mari jadikan Tuhan tempat perlindunganmu, jadikan Tuhan tempat kota bentengmu. Ya, saya ingat itu ada lagu Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Dan kuasa otoritas nama Yesus sudah diberikan kepada kita. Jadi mari kita gunakan kuasa otoritas Tuhan itu. Jangan takut menghadapi musuh. Daud, berkali-kali ngalamin. Terlalu banyak hidupnya dikepung oleh musuh-musuh yang membenci dia, yang coba ingin mencabut nyawanya. Tetapi dia menjadikan Tuhan kubu pertahanannya, kota bentengnya. Dan dia benar-benar mengalami keluputan dari Tuhan berkali-kali. Dan Tuhan sendiri yang menghancurkan dan mematahkan semua serangan musuh-musuhnya. Gagal berkali-kali. Dan bahkan semua kehidupan musuhnya jadi hancur. Tuhan sendiri yang menjadi pembela Daud. Nah, mari kekasih Tuhan dalam Kristus, biarlah kita juga boleh mengalaminya seperti itu. Jangan takut, ya. Alami kuasa kemenangan lewat kuasa otoritas Kristus. Kekuatan alam, kamu tetap aman. Ya, dalam semua situasi dunia ini, bencana bisa terjadi, tetapi Tuhan pegang kendali semua atas otoritas itu. Dan begitu juga dengan musuh-musuh, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semuanya Tuhan sudah taklukkan dan Tuhan beri kemenangannya buat kita yang percaya kepada Dia. Jadi mari jangan takut, ya. Terus hidup dalam kuasa kemenangannya dari hari ke hari. Ya, tapi jangan kita memusuhi banyak orang. Ya, kita tidak memusuhi. Kalau mereka memusuhi kita, kita jadikan Tuhan kubu pertahanan kita, tempat pelarian kita, pengungsian kita, maka Tuhan yang bela. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ya, kalau Allah yang bela, siapa lawan Dia? Tidak ada. Amin. Ya. Jadi apapun yang kau hadapi hari ini, jangan takut. Tuhan yang sanggup menjadi pembelamu. Dia tempat pengungsianmu, tempat perlindunganmu yang sangat terbukti. Amin. Selamat mengalami kemenangan dari hari ke hari bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh menguatkan kami pagi ini ya Tuhan, bahwa Engkau memiliki kuasa otoritas melebihi, melampaui apapun kekuatan di dunia ini, bahkan kekuatan alam. Kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Begitu juga dengan kekuatan musuh-musuh kami Tuhan, musuh-musuh yang kelihatan, yang tidak kelihatan, musuh rohani, semuanya Tuhan, tidak ada yang melampaui kuasa-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau terus berlari hanya kepada Tuhan. Kami mau terus berlindung hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah tempat pengungsian kami pada waktu kesesakan, pada waktu kami kesusahan, pada waktu kami Tuhan mengalami himpitan. Engkau sangat terbukti menjadi penolong yang luar biasa. Kaulah pembela kami Tuhan. Seringkali dalam hidup kami menghadapi banyak hal yang dimana kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tapi kami punya Allah yang berkuasa, yang sanggup menjadi pembela kami, menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Tubuh, jiwa, dan roh, keberadaan kami sepenuhnya
takluk pada otoritas Kristus. Berkuasalah penuh atas kami, atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pelayanan yang Tuhan percayakan, atas pekerjaan, atas usaha yang kami lakukan. Kami berserah penuh dalam perlindungan Tuhan, dalam otoritas Tuhan. Maka kami percaya kami aman, kami damai, dan kami diberkati. Kami menang bersama Tuhan. Terima kasih, biarlah ini terjadi dalam sepanjang hari dan sepanjang hidup para pendengar yang setia Victorious Devotion dimanapun berada. Berkati Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat mengalami kuasa Kristus. Amin.